Ya kayak gini, kalau misalkan lagi diajak keluar kemana-mana gitu ya, nggak enaknya ya kalau lagi capek kerja, lagi diomelin, apa segala macam. Makanya kalau ada yang nanya, Bobi, bahasa kalau untuk kerja di Taiwan itu penting nggak sih? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mendengarnya ngopi nita sari wang cilak sabarang apa kurang kepenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku sudah balik dari Tamsui. Tadi sore itu aku berangkatnya itu sebenarnya tadi pagi jam setengah 11, pulang jam setengah 5 sore. Hari ini hari Minggu, jadi nggak tahu nanti uploadnya hari apa. Tapi yang jelas hari ini hari Minggu. Aku bukan liburan, tapi aku lagi diajak sama majikan liburan ya. Tadi makan-makan di restoran, cuma ada videonya itu yang pendek aku taruh di Facebook. Kalau untuk video yang panjang aku nggak bikin karena di sana itu terlalu rame. Nggak enak juga kalau misalkan aku ngambil video begitu. Kalau misalkan kerja di Taiwan itu enaknya ya kayak gini, kalau misalkan lagi diajak keluar kemana-mana gitu ya, nggak enaknya ya kalau lagi capek kerja, lagi diomelin, apa segala macam. Tapi kalau lagi diomelin, kitanya ngerti bahasa dan kita bisa ngelawan, ya enak-enak aja. Makanya kalau ada yang nanya, Bobi, bahasa kalau untuk kerja di Taiwan itu penting gak sih? Ya antara penting dan gak penting sih. Kalau misalkan di PT itu kan wajib belajar bahasa ya, minimal itu bisa kosakata sehari-hari. Kalau kita nggak bisa bahasa sama sekali, kita sendiri yang pusing. Ibaratnya kalau kita itu kerja di daerah orang lain gitu, kayak aku misalkan orang Jawa Tengah kerja di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, kan bahasanya kan udah beda. Kalau kita nggak bisa bahasa mereka, gimana kita mau komunikasi sama mereka? Ya masih ada bahasa Indonesia sih. Nah, jadi kalau mau ke Taiwan itu, kalau bisa ya harus bisa bahasa. Karena biar memudahkan kita untuk komunikasi dengan majikan. Biasanya kalau diomelin itu karena ada kesalahpahaman, karena nggak mudeng. Ya, kalau komunikasi lancar, itu pasti nggak bakal ada masalah. Ya, masalah ada tapi tipis. Karena majikan nyuruh kita apa, kalau kita nggak mudeng itu kan pasti bakal jadi masalah besar. Tapi beda lagi kalau misalkan majikan kita baik, kita menjaga pasien yang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, majikan itu nyuruhnya cuma pakai isyarat, bahasa isyarat gitu kan, ya aman-aman aja kita kalau nggak bisa bahasa. Tapi rugi dong masa kerja di Taiwan nggak bisa bahasa. Kayak suami aku juga kan udah lama juga di Taiwan, dia nggak bisa bahasa Mandarin. Suami aku kenapa nggak bisa bahasa Mandarin, karena di sana itu apa ya, kebanyakan orang Indonesia, dan kalau kerja itu ada penerjemahnya. Nah kalau untuk PRT kayak gini kan mau nggak mau harus bisa bahasa. Kayak aku aja dulu cuma bisa bahasa Mandarin, sekarang bisa bahasa Thai karena setiap hari itu dengerin kakek sama nenekku ngomong bahasa Thai gitu. Jadi aku aja masih belajar bahasa Taiwan yang lain. Ini kok nganu ya teman-teman, pakai ini coba, nggak bersih loh ini bagian belakangnya. Sebenarnya nih aku masih agak-agak pusing teman-teman, karena mabok perjalanan.
Ini bekas masak kolak ubi. Ada nggak sih yang sama kayak aku, pengen beli mobil tapi mabokan kalau naik mobil. Jadi aku kalau naik mobilnya majikan itu mabuk perjalanan, ampun deh. Makanya aku kalau kemana-mana itu sanggup fresh care, kalau enggak minyak kayu putih. Mabokan aku teman-teman, tapi kalau naik kereta aman, nggak mabok sama sekali. Tadi itu makan malam cuma manasin sayur sejak kemarin dan goreng satu ikan, beres. Nggak masak banyak karena yang makan cuma bertiga, aku, Mbak Kakung, dan Mbak Nini. How? Ini bekas sambal aku tadi. Ngising. Oh, bok ngis. Hah? Oh. Tong. Oh, Mbak Nini tuh ngeluh. Tadi kan jalan dari jam 10:30. Ya enggak sih, 10:30 kan makan ya. Makan sampai jam berapa gitu. Habis itu kan keluar jalan-jalan itu di Tamsue, di Ilmato itu sana. Mbak Nini kakinya sakit, ya, jalan lama banget. Lebih lama jalan daripada biasanya. Vlognya di dapur terus teman-teman, maaf ya. Aku mau libur tapi gagal. Oke, balik lagi ceritanya, ngomongnya. Alhamdulillah. Jadi namanya kerja di Taiwan, bahasa itu memang penting. Kalau nggak lancar banget minimal bisa sekata dua kata gitu ya, biar majikan itu nggak kasihan ya. Majikan nyuruh apa kita yang nggak ngerti kan, majikan juga kasihan, bingung, kerja bingung, mau disuruh ini nggak ngerti, disuruh itu nggak ngerti. Pokoknya belajar, jangan takut salah ngomong, karena salah ngomong pun nggak bakal bikin kurus, nggak ngurangin daging kalian sekilo pun ya. Jadi intinya ngomong salah nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan itu jadi bener ngomongnya. Aku juga dulu sama kok nggak bisa bahasa, tapi kan setiap hari harus conversation dengan majikan. Jadi alhamdulillah aku bisa. Kalau misalkan cuma jaga pasien, cuma berdua gitu, kayaknya jarang banget bisa bahasa, karena agak kesusahan kalau untuk belajar cuma berdua gitu ya. Kadang kalau jaga Mbah Nini yang udah nggak bisa ngapa-ngapain dan majikan ngelos kita gitu ya, cuma berdua di rumah, agak-agak susah untuk bisa bahasa Mandarinya gitu. Jadi bersyukur aja yang punya majikan cerewet, galak, jadi kalian itu pinter ngomongnya. Kayak dulu aku pas pertama ke Taiwan dapat majikan yang galak, cerewet, malah alhamdulillah jadi cepet bisa ngomong bahasa Mandarin. Teman-teman, hari ini aku nggak ngepel. Karena apa? Karena aku tidak masak hari ini. Jadi aku mau ngirit tenaga aku. Aku kalau rajin itu bukan pencitraan, tapi memang ya kayak gini. Nggak mau lah, pokoknya dibaik-baikin depan kamera. Aku just be myself aja gitu kan. Jadi diri sendiri. Nggak mau terlalu membersihkan rumah majikan hanya demi konten, enggak.
kerja semampunya aku. Nanti kalau aku kebiasaan rajin, dimanfaatkan tenaga. Jadi kalau kerja itu sewajarnya saja, apapun yang berlebihan tidak baik. Gajinya sama, nggak ada juga kenaikan, ngapain rajin-rajin. Intinya rajin itu sewajarnya saja ya teman-teman. Jadi tetap kita harus pengertian inisiatif, tapi jangan over ya, jangan over. Takutnya nanti jadi kebiasaan majikan nyuruh kita ini itu, nanti takutnya kita lagi capek tetap disuruh ini itu gitu. Itu tadi Mbak Nini lagi kecapean, nanti aku lanjut mijetin Mbak Nini. Mbak Nini lagi kecapean, nanti aku lanjut mijetin Mbak Nini biar kakinya nggak sakit. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kenyang teman-teman, makan di restoran, pulangnya makan lagi, ngabis-ngabisin sayur di kulkas. Jadi biar besok itu masak sayur yang baru. Besok Mbak Nini ada jadwal mewarnai rambut. Waktu kapan hari itu Mbak Nini habis ngeriting rambut, dan besok Senin Mbak Nini ada jadwal mewarnai rambut. Nggak tahu nanti selesai jam berapa Mbak Nini. Jadi ini kalau misalkan wastafelnya udah selesai dipakai, aku tuh dalamnya kan kasih ini teman-teman. Ini namanya wangshi kalau di Taiwan. Nggak tahu pokoknya namanya apalah. Jadi biar kotorannya itu nggak masuk ke dalam. Jadi kalau ada sampahnya itu tinggal dibuang, ininya aja diambil gitu. Ini karena stoknya habis, aku ngambil beberapa bagian. Oh iya, ini yang segini besok aku mau bawa ke lantai 5 deh, biar inget. Jadi taruh di situ aja. Soalnya udah beli yang baru teman-teman. Udah beli yang baru, jadi ini yang sisa sedikit aku bawa ke lantai 5. Soalnya lantai 5 kan wastafelnya juga aku pakein kayak gini. Jadi kalau misalkan Mbah Kakung ngeteh, itu tehnya kan biasanya kalau dibuang di wastafel itu kadang sampah gitu ya, kotor. Jadi aku pakai kayak gini. Videonya hari ini nggak panjang-panjang teman-teman, karena ya cuma ngobrol-ngobrol nyantai biasa sambil nyuci piring, kerjaan beres, ada konten, ngobrol sama kalian teman-teman onlineku. Terima kasih yang selalu sedia nonton aku. Ini udah jam 8, aku mau OTW mijet Mbak Nini karena masih ada waktu ya. Nanti habis dipijet bentar, aku mau nyiapin Mbak Nini mandi. Pokoknya setiap hari pekerjaanku kayak gini. Alhamdulillah dijalani, dinikmati, dan disyukuri. Ya itu intinya, bahasa itu penting. Pokoknya antara penting dan gak penting. Gak pentingnya kalau dapat majikan baik nggak bakal diomelin, tapi kalau dapat majikan yang cerewet, pasti kalau kita nggak bisa bahasa ya diomelin. Gitu ya. Karena karakter orang itu kan nggak sama, nggak orang Indo, nggak orang Taiwan sama. Jadi ya gimana kita dapat nasibnya gitu. Makanya aku bilang antara penting dan nggak penting. Tapi bagi aku penting, karena kalau kita di luar pun kita memakai bahasa Mandarin dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau mau beli ini, mau beli itu, jadi kita yang ngerti. Belajar warna, nama sayuran, nama buah, berhitung, itu penting ya teman-teman. Jadi biar kita sendiri juga bisa bersosialisasi dengan lingkungan kita tinggal di Taiwan. Oke? Aku mau pamit sama kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video teman-teman.